Saya bukan hamba Tuhan yang seperti ibu. Saya bukan. Saya belum paham tentang agama, tentang firman. Saya masih butuh bimbingan. Itulah saya. Dan saya di sini dari awal sampai saat ini saya tidak pernah berstatement bahwa saya adalah seorang apologet ataupun hamba Tuhan. Dan banyak apologet, saya tegaskan sekali lagi, banyak apologet mengajak saya untuk apologet, tetapi saya tidak mau. Ada bukti. Tetapi saya tidak mau. Karena bukan porsi saya, ibuku. Bukan otak saya di situ. Saya belum sanggup untuk menjadi, karena saya masih dunia, saya belum sanggup. Karena saya tahu diri saya seperti apa. Nah, misalkan seperti ini, saya lagi jatuh cinta. Misalkan kita lagi kasmaran. Itu dunia namanya. Nah, karena saya tahu diri saya itu masih dunia, saya mengutarakan kebahagiaan saya, walaupun di luar seiman. Makanya saya bilang sama beliau, saya tetapkan iman saya, dan beliau juga tetapkan iman ini. Kalau jodoh kita berserah sama Yang Maha Kuasa. Gitu, ibuku. Sudah paham, ibuku? Ya, enggak, saya enggak marah-marah. Kan tahu sendiri saya memang begini kalau gaya ngomong saya, baik di Nggak depan apa-apa, atau di ibuku. mana. Cuman Ya. memberitahu Memang saya juga. begini ya, si Nandar juga tahu ya. Saya memang harus belajar ngomong lemah lembut ya, tetapi memang gaya saya. Jadi gini, Ica, ya entahkah kamu orang Kristen, kamu harus tahu ya. Ya, takdir orang Kristen sebetulnya, ya walaupun mereka bukan pendeta, walaupun mereka bukan hamba Tuhan, apologet, mereka itu ya diminta untuk memberitakan kebenaran, karena keselamatan itu jangan dimakan sendiri kata Yesus, jangan kita doang selamat. Ya, jadi kita itu ya walaupun kamu ya kan, kalau kamu mengaku bukan apologet, ini kan artinya sudah masuk dalam ranah pembenaran gitu kan. Kamu membenarkan diri, kesalahan saya bukan apologet kok. Kalau memang masalahnya kata Uti, karena saya apologet, karena kamu apologet, jadi kamu mempermalukan apologet. Masalahnya bukan itu, Ica. Masalahnya sebagai orang-orang Kristen ya, sebagai orang Kristen yang mengerti 100% semengerti-mengertinya. Ya, kalau kamu memang mencari hal duniawi, ya nggak apa-apa silahkan. Tetapi kalau kamu memikir ke depan, kamu percaya Yesus itu 100% dan Yesus itu telah melawat hatimu, ya kan sudah tinggal dalam hidupmu dan kamu sudah merasakan kasihnya karena kamu sudah merasakan lawatan kasihnya yang telah menyelamatkan kamu. Nggak ada orang Kristen berani ngomong kayak kamu gini di depan umum. Ini sebetulnya ya sudah mempermalukan dia semalu-malunya Yesus itu. Kamu sudah mengkhianati ya. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan gini kan, yang disebut berzina itu hanya memandang perempuan lalu memikirkan ke situ aja itu sudah masuk berdosa. Nah, ini sama juga dengan kamu. Kamu memandang Pak Juma sudah memikirkan hal yang indah-indah. Itu sebetulnya kamu sudah berdosa, sudah mengkhianati dia, Bro. Ya, itu yang harus kamu ketahui. Masalahnya jangan di depan umum lah. Kalau memang kalian mau, itu kan hak kamu. Kamu mau memilih Tuhan Yesus atau mau memilih dunia, terserah kamu. Cuma jangan di depan umum. Saya sebagai apologet merasa ini, aduh ini nggak benar, Ica. Karena kamu kurang pemahaman ya di dalam kekristenan. Ya, sebentar. Di dalam kekristenan kamu nggak tahu. Kamu berpikir semua agama itu sama, ya kan? Tuhannya itu maunya yang baik-baik saja. Ternyata tidak. Ya, kalau kamu masuk, kamu tahu kamu tidak. Ya, tidak. Tuhan itu cuma satu. Ya, dan kebenaran yang hakiki itu ternyata ada hanya di Alkitab. Karena apa? Satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa dia ada, dia nyata, dia real itu hanya orang Kristen. Dan kebenaran itu artinya ada, dan ada itu artinya bukti, dan Yesus itu bukti nyata ya. Jadi kamu mau berpegang kepada apa gitu. Ya itu saja ya. Sebagai ini kan, Bu, sebagai hamba Tuhan janganlah jangan ngomong soal pribadi di depan orang. Saya boleh jelasin ya, dari ini. Oke. Ini kan Ica, ini kan sosial media banyak. Maksudnya janganlah, biarlah itu kalian berdua. Begitu ya, Bu ya? Saya jelasin enggak ini bentar Ibu. Kemarin saya itu bertamu ke rumahnya Bang Nandar. Umpama kita bersilaturahmi. Nah, jadi Bang Nandar kan sering kemari ke rumah saya. Nah, saya juga bersilaturahmi ke rumahnya Bang Nandar. Masalah dibilang agama tentang ketuhanan,
boleh tanya sama saudara-saudara seiman kita yang 2000 penonton itu, apa nggak mungkin 2000 penonton itu tidak ada yang seiman dengan saya. Boleh tanyakan ke mereka, yang 2000 itu pasti ada yang seiman, bahwa saya sudah menyampaikan nggak tentang bahwa bahwa saya ini adalah Kristen. Nah, masalah dibilang hati karena kami sudah berbicara di 2000 penonton itu. Dan di situ is okay, nggak ada masalah. Nah, jadi kenapa misalkan sampai ke sini? Karena di sini tuh yang hadir itu Ijum lover semua. Yang menonton yang 2000 itu kemarin. Nah, jadi mereka itu bicara typingan, tapi waduh Ica ya nih, wajar lah sebagai saya manusia biasa yang sudah mengatakan, Bang Juma, apakah Bang Juma mau menikahi saya? Insya Allah siap. Nah, wajar lah kalau misalkan ada typing cie. Nah, hati juga berbunga-bunga. Tetapi saya berstatement, Ibu Uti. Saya bilang, Bang Juma itu milik umat Muslim. Nah, saya juga berharap kepada saudara-saudari seiman saya untuk mendoakan saya untuk iman saya tetap teguh pada Tuhan. Dan apabila sekarang kan gini, beliau itu melakukan dakwah. Nah, saya ini lagi belajar. Nah, semua itu kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Apabila Tuhan Yang Maha Kuasa menyatakan A, ya A. Menyatakan B, ya B. Siapa yang mau larang? Siapa yang bisa langgar? Siapa yang bisa siapa yang bisa melawan kehendak Yang Maha Kuasa? Nggak ada, gitu. Ya, boleh saya ngomong ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Saya nggak marah-marah, saya cuma kasih gambaran ya. Iya, Itu kan saya udah bilang, Ica ini kamu makanya ngerti. Ya saya kalau soal NKRI, soal bersilaturahmi, berteman ya teman. Tetapi kan Alkitab telah mengatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang gitu kan. Lalu kamu aneh juga, kamu berharap Tuhan Yesus memberikan hikmah, hidayah kepada kamu, jalan keluarnya untuk kamu meninggalkan dia. Ini bullshit gitu loh, nggak benar. Nggak ada. Saya nggak ada Yesus statement begitu. Iya, kamu mengatakan Tuhan, kalau gitu Tuhan siapa yang kamu maksud? Tuhan membuka jalan, itu Tuhan siapa yang kamu maksud? Kan sekarang Tuhan begini, siapa? saya bilang begini, saya mendalami iman saya. Saya mendalami firman saya dan beliau mendalami Al-Qur'annya. Kalau masalah nanti berjodoh nih, kita nggak pernah tahu. Gitu. Serahkan semua sama Yang Maha Kuasa. Bener dong. Masa kita bilang harus nggak boleh begini, aku nggak, tiba-tiba nanti terjadi kemakan omongan, lebih sakit, lebih parah nanti jatuhnya. Saya tidak mau mendahului keinginan Tuhan. Gitu. Ya, maaf. Ya. Yang penting jadi iman Ica saya. mengatakan barang siapa berjodoh, Ica, Alkitab sudah mengatakan enggak. Jadi kalau kamu mengatakan mungkin Tuhan akan buka, itu bukan Tuhan kan, bukan Tuhan Yesus yang membuka. Dia kan sudah mengabarkan bahwa nggak mungkin terang dengan gelap itu bersatu, nggak mungkin. Kalaupun kamu mau teruskan lalu kamu mengatakan hidayah dari Tuhan, jelas itu bukan dari Tuhan Yesus, bukan. Ya, itu dari kehendakmu sendiri, dari hatimu sendiri, karena kamu sedang kasmaran. Ya, orang kalau kasmaran itu segalanya memang indah, Ica. Tetapi di balik itu kamu nggak tahu, nyawamu, jiwamu tuh dipertaruhkan, ya kan? Ya, di dalam Alkitab itu, ya kamu tuh sebetulnya namamu telah tercatat di sorga. Ketika orang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Penebusnya, kamu itu menjadi warga negara Allah. Kamu itu telah ditebus dan harga kamu itu telah lunas dibayar, ya kan? Lalu kamu itu sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Nanti kalau kamu meninggal, misalnya sebentar kamu pulang, kamu kecelakaan, kamu meninggal, kamu itu sudah terpisah, tidak ada itu jurangnya kamu ke neraka, kamu sudah dipisahkan, ada jalurnya untukmu, jalur keselamatan menunggu harinya. Ini Alkitab yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa kamu menunggu hidayah dari Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus yang mana yang kamu maksud?
Sudah Oke. dikasih tahu itu enggak, Ica, gitu Oke, loh. baik. Enggak Saya ada, gitu boleh loh. bertanya Ibu Uti? Saya boleh bertanya? Jangan terpengaruh dengan kasmaranmu Enggak. itu. Kamu Saya dan saya boleh kasmaran, jadi bertanya Ibu semuanya Uti? indah aja. Ya, Ya, baik, baik. Saya silakan. boleh bertanya? Ya, silakan. Boleh bertanya ya? Oke. Nah, apabila misalkan nih ya, ada yang masuk Kristen ya, misalkan nih jadi dia murtad dengan agamanya, itu disanjung-sanjung nih, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Oh bagus, ini adalah ajaran bagus, ini adalah ajaran kasih gitu. Nah itu sama aja itu keputusan yang maha kuasa. Maksudnya? Nah, Kan Yesus itu kan udah mengatakan, ya Yesus mengatakan begini, ya kan? Aku datang, ya kan? Bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Nah, di dalam Alkitab itu, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu kan di dalam Yohanes 13 ayat 13, tak seorang pun datang kepada dia kalau tidak dia yang menariknya. Jadi kalau di dalam pengertian orang Kristen, pemahaman orang Kristen, semua orang yang datang percaya kepada Yesus itu karena Roh Kudus yang bekerja, gitu loh. nah Bukan maka karena dari kekuatan itu mereka. Maka Nah, dari itu gitu. Ibu Uti, saya berharap minta doanya, bantu doa ya, supaya iman saya dikuatkan dan Bang Juma juga dikuatkan imannya, supaya Roh Kudus itu bekerja, ya Ibu Uti ya. Ja, kalau kamu meminta kuasa Roh Kudus itu bekerja, kamu berdoa, ya diam-diam, Tuhan tolong tunjukkan saya, kasih saya bukti, ya petunjuk, apakah engkau betul-betul Tuhan, ini saya goyah, saya melihat yang di sana juga indah, karena ada Tuh di yang sini aja mencintai udah saya, berdoa terus, indah, kayak berarti gitu. Kamu Ica tuh udah berdoa berdoa, minta terus. sungguh-sungguh, pasti dia jawab kamu, ya. Tapi kalau yang seperti ini, Cak, bagaimanapun kamu itu mewakili kekristenan karena kamu kan membawa label orang Kristen, ya. Lalu kamu ya kan terpincut dengan Pak Juma, gitu Nah, kan? oke, Ya. baik. Kamu membawa kekristenan di sini, makanya saya bilang kalau mau soal masalah pribadi, kamu ya di belakang layar aja lah. Ya, jadikan Baik. konten ini berguna, bukan untuk Oke. menghujat Tuhan Yesus, mempermalukan Baik. dia di depan Ibu Oti, umum. ini maaf nih saya Ah, potong karena takut saya lupa gitu. ya. Apakah Bang Juma tidak mempertaruhkan agamanya? Maksudnya? Sekarang kan gini, Ibu bilang di sini kamu itu membawa label agamamu Kristen. Nah, itu mempertaruhkan agamamu gitu. Nah, Bang Juma juga tidak mempertaruhkan agamanya, bahwa dia Ya, saya menyatakan tahu Bang siap Juma untuk menikah. nggak akan pernah ngikut kamu, Ica. Di Indonesia ini nggak ada perkawinan dua agama. Bang Juma nggak bakalan ikut kamu karena dia itu warriornya orang Muslim. Nggak Iya, akan saya ketemu yang tahu, memang saya akan karena paham. kamu sebentar. Karena kamu yang imannya lemah, ya tentu saja kamu sudah memproklamirkan akan meninggalkan Yesus dia. Dengan statement-statement kamu dari tadi saya dengar, ya Tuhan kasihani Ica, saya bilang aduh kasihan. Ya, kamu Gimana tidak, sih Pak ya Limat tentu saja kamu akan bisa ikut ngomong dia. sama Bu Uti nggak? Biar supaya lebih paham. Kalau saya sih ngomong sama Bu Uti takutnya nanti pakai logika saya dan ini nanti takutnya ada pro dan kontra lagi. Minta tolong Pak Limat. Nah, sekarang aku mau nanya, apa betul Pak Juma mau mempertaruhkan untuk ikut kamu? Kan Betul nggak? Ya nggak? sekarang gini Ibu Uti, Yang Ibu enggak Uti. lah. Aku mau udah percaya Pak Juma nggak bakalan, orang dia itu warrior istilahnya, warrior di tempat sana. Bukan. Ibu Uti, gini loh Ibu Uti. Kemarin kan aku lagi bertamu nih. Kan ini yang nonton ini itu Ijum Lovers. Nah, maksudnya itu Ijum Lovers itu teman-teman yang kemarin nonton. Yang kemarin nonton kita nih, cerita kita nih gitu. Yang 2000 penonton itu ini masuk ke sini nih gitu. Nah, jadi kita cerita nih. Ceritanya Bang Juma kan ingin ini memperkuat misalkan masuk ke dapat hidayah untuk masuk Muslim. Nah, saya bertanya dong, Bang Juma, apakah Bang Juma mau menikahi saya? Insya Allah siap. Berarti itu kan sudah perkataan yang sudah ini dong, sudah benernya gimana sih Bang sudah perkataan gitu loh, sudah perkataan yang sudah itu menyangkut agama loh, itu statement yang untuk mempertaruhkan dia punya agama loh, keyakinan loh, kecuali dia bilang jangan dulu lah, kita ini dulu gitu. Ini
insya Allah siap. Itu mempertaruhkan dia punya agama loh. Nah, makanya kemarin itu kita bilang, tetapi saya bilang, ya udah Bang, kalau misalkan saya untuk masuk ke Muslim nggak mungkin, Bang Juma juga masuk Kristen nggak mungkin. Nah, jadi di sini ya biarkan saja nih jalannya alur ceritanya gitu. Biarkan jalan alur ceritanya berjalan gitu. Nah, saya meyakini iman saya, kalaupun nanti tidak berjodoh, ya kita terima karena memang itu tidak bisa gitu. Nah, tetapi kalaupun nanti berjodoh, kita masa menolak kehendak yang Maha Kuasa gitu. Saya nggak tahu Maha Kuasa mana, yang penting yang penting saya nggak bisa menolak. Ica, kamu muter-muter nih. Pak Juma nih ya kan. Pak Juma ada nih ya memualafkan orang di kampungnya itu di Makassar ya. Nih saya buka aja nih ya. Salah satu orang yang dimualafkan oleh Pak Juma itu menangis di hadapan saya minta pengampunan dosa ya kan. Minta pengampunan dosa, minta Tuhan Yesus ampuni, pulihkan dia kembali, dia mau kembali Kristen, sampai menangis-nangis, laki-laki sampai menangis itu. Jangan sampai kamu kayak gitu ya, jangan sampai hanya karena ya dia minta pengampunan ya. Saya bilang kamu kembali sama orang tuanya bahkan pendeta ya, Pak Juma itu yang mualafkan dia gitu kan. Dia ampun ya, karena apa? Ya karena bagaimanapun ya kan, dia itu orang Kristen dan dia telah melihat keselamatan itu cuma ada di dalam Yesus. Mau bilang apa? Kalau kamu mau memikirkan nasib akhiratmu, ya silakan gitu. Kalau saya kamu mau tanya sama Ibu Uti, ya silakan. Nanti kamu menyesal, Ica. Saya mau tanya sama Ibu Uti. Boleh bertanya nggak? Iya. Ibu Uti mengasihi saya nggak? Iya, ini makanya saya kasih tahu. Kalau nggak siapa, bodoh amat, emang apa urusan saya? Karena Ibu Uti, saya mengasihi kamu. Iya. Nah, kalau misalkan Ibu Uti mengasihi saya, doakan saya yang baik-baik aja. Udah itu aja. Doakan saya tetap menjalankan iman gitu. Tetap doain saya biar saya itu kuat iman saya. Saya mendoakan, saya ngeri ya Ica. Saya ngeri ketika kamu meninggalkan Yesus. Orang-orang yang meninggalkan Yesus itu karena satu ya, karena mereka tidak mengerti ya. Jelas saya bisa buktikan itu pendeta nggak ngerti karena mereka itu kurang pemahaman di dalam Yesus. Ini masalahnya hidup atau mati, ngerti nggak kamu? Ini masalahnya neraka atau surga gitu loh. Ya mereka nggak ngerti, yang meninggalkan Tuhan Yesus itu karena nggak ngerti. Nanti kalau mereka belajar mereka menyesali gitu kan. Ya, nah sekarang saya mau kasih tahu kamu belajar aja tentang kekristenan. Jangan mau terpengaruh dengan hubungan asmara. Nanti kamu, aduh kasihan saya. Kita yang ngerti, kita kasihan. Yang penting Ibu kalau misalkan saya doakan, tetapi juga mendoakan kan juga harus bicara kan. Rasul Paulus mengatakan siapa yang bisa bagaimana dia bisa mendengar kalau nggak ada yang memberitahu. Bagaimana dia bisa memberitahu kalau nggak ada yang menceritakan, nggak ada yang mengajarkan. Jadi saya mendoakan, lalu saya juga harus bicara, Ica. Ya bukan soal dia Muslim di sana, enggak. Saya paman saya nih, om saya, adiknya mama saya nomor 2 ini, saya nih Muslim, tahu nggak? Saya ini Muslim dulunya, ya. Jadi saya juga nggak bisa membenci. Tetapi secara bicara tentang doktrin, ya paman saya ya paman saya, ya saya ya saya. Ya kami tuh berdebat dulu tuh kayak apa saya sama paman saya. Akhirnya kami memutuskan ya sudahlah kita sayang-sayangan aja. Nggak ada jalan keluarnya karena dia tetap bersikeras di sana, saya tetap bersikeras di sini. Tetapi karena saya sudah mengetahui bahwa memang tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus, kamu binasa. Di luar Yesus kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Ya. Karena saya ini bukan hanya pemahaman doang, Ica. Saya mengalaminya. Anjing saya aja mau mati kejang-kejang kemarin, saya minta ya Roh Kudus turun kepada anjing ini. Saya mau engkau mengasihi binatang, saya mau dia hidup dalam nama Yesus. Kamu hidup, saya bilang. Ica, itu anjing saya udah kejar-kejar itu hidup. Ini bukanlah soal ini, bukan, ini mujizat dan ini betul Yesus yang menyembuhkannya. Saya sendiri udah mengalami, saya mati, saya sudah minta didoain. Saya hidup. Karena apa? Karena Yesus itu nyata.
Yang seperti ini nggak akan kamu temukan di tempat lain kecuali Kita dengan udah dukun. mengerti loh, Bu. Ya, itu loh. Oke, Kamu harus jadi bentar kecilan, Bapak Pak. Papi Pahit, Ya. sabar. Sebentar ya. Jadi kamu tuh harus mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya soal teori di dalam Alkitab, di dalam penelaahan, tetapi kamu juga harus alami Yesus itu sendiri. Baru kamu akan mempunyai keteguhan iman yang luar biasa, nggak tergoyahkan. Karena kamu udah mengalami, kamu melihat sendiri, kamu meneliti Alkitab. Ya, itu kamu alami juga. Makanya sekarang kamu berdoa malam-malam, Tuhan tunjukkan Tuhan Yesus, tinggallah dalam hati saya percaya padamu, tinggallah kuasai saya, ya Roh Kudus bekerjalah dalam hati saya. Jangan biarkan saya menyimpang ke kanan atau ke kiri atau mempermalukan engkau di muka umum begini, gitu loh. Amin. Ya, Oke, kamu harus boleh saya alami ngomong itu. nggak, Bu? Ya, Boleh saya kamu ngomong alami itu, baru kamu ngerti. Iya, silakan. Boleh saya bicara nggak, Bu? Iya, silakan. Ya, terima kasih ya Ibu Uti. Saya merasa Ibu Uti ini adalah wanita yang dipakai Tuhan. Karena apa? Karena anjing aja didoakan. Dan juga anjing aja bisa pulih. Apalagi saya manusia. Benar nggak, teman-teman? Iya. Nah, di sini anjing aja, binatang aja dikasihi Tuhan. Apalagi dikasihi Bu Uti, apalagi saya. Terima kasih banyak Bu Uti, bantu doa ya Bu Uti ya. Mudah-mudahan iman saya kuat seperti Ibu mendoakan anjing itu ya Bu Uti ya. Bu, jadi Bu, gini ya. Jadi gini ya. Ya. Ica, jadi gini Ca ya. Kita harus mendukung apa yang kita inginkan, apa yang kita mau ya. Perbuatan itu harus sama dengan perkataan. Perkataan kamu mengatakan kamu rindu Tuhan menuntun kamu. Tetapi ya kamu di satu sisi kamu malah kalau Tuhan berkenan ya gitu. Kalau Tuhan berkenan, kalau jodoh itu gimana? Itu kamu tuh ngomongnya jadi bolak-balik. Kamu telah membuka skat ya, seolah-olah kamu berharap Tuhan berbaik-baik, tetapi di lain sisi perkataanmu itu kamu menunjukkan bahwa enggak kok, ini semua agama sama, buktinya saya mau. Bisa lah kalau Tuhan nanti buka jalan saya masuk Islam nggak apa-apa gitu kan. Kamu tuh jadi akhirnya ngomongnya bolak-balik gitu kan. Bolak-balik, kamu memang betul-betul berharap Tuhan, kamu harus tentukan. Kayak saya bukan nyombong, bukan. Saya ngalamin yang gini-gini dulu tuh waktu dewa tuh banyak yang ngerayu saya, enggak ada, enggak tertarik, enggak bergeming, enggak bergerak, bergeser sedikit pun. Karena apa loh? Saya ngejar sorga saya, nama saya sudah tercatat di sorga. Yesus itu udah bilang sama kamu, Ica, kamu itu bukan dari bumi, kamu itu dari sorga, kamu itu penduduk atas. Nanti kita ini akan dikembalikan kembali kepada Bapa kita di sorga. Alkitab itu udah bilang begitu, percayalah kan statusmu. Jadi kamu ya di luar Pak Juma banyak sekali laki-laki orang Kristen yang baik, yang betul-betul kata Tuhan mencintai kamu. Ya. Amin. Jangan karena cinta kamu korbankan, kamu punya Tuhan. Gila, kamu ngeri banget gitu. Oke, baik. Boleh saya kamu cantik begini, masa Pak Juma kamu ikutin Pak Juma itu nggak bakalan tinggalin Islam. Boleh saya ini Bu? Ya. Baik. Oke. Mbak Ica. Ya, silakan. Sudah tahu toh posisikan Mbak Ica kan sekarang murid, jadi dengar aja lah. Iya. Tapi saya juga harus klarifikasi itu juga materi, Bapak. Tunggu Mbak Ica. Ini materi yang sangat bagus. Tadi kita ngobrol-ngobrol santai ya 100-200 orang. Ini sampai ketika di pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus itu Tuhan, 1000 orang loh dengar. Entah bagaimana jadinya, ya itu nanti Tuhan yang bekerja. Ya kan, saya cuma sanggup berdoa di ruangan ini. Mbak Ica
cuma sanggup buat ruangan dan materinya Ibu Uti yang datang. Begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Limbat. Ya. Dan tadi ini kesaksian loh, tadi Iya, pertahankan ini iman. kesaksian saya ya. Tadi waktu Heeh. tadi kesaksian ya. Tadi sebelum buka room ini, saya kan menantikan diskusi dari Pak Amin dan Pak Raden. Terus Iya. tiba-tiba nggak ada. Lalu saya doa, Tuhan tunjukkan apa yang saya harus dapatkan di hari ini. Nah, saya dalam diskusi ringan tadi saya berdoa sehingga firman Tuhan itu akan disampaikan. Tapi caranya bagaimana saya tidak tahu. Tolong Tuhan berikan. Hadirlah Ibu Uti. Ya, Baik. puji Tuhan 1000 orang bisa dengar firman Tuhan kan? Betul. Itu intinya. Terima kasih. Iya, saya masuk dari tadi kan saya mendengar, kasihan Ica ini, aduh. Tapi memang maaf, saya debat itu nada saya begini. Cuma begini, saya kasih pengalaman ya. Dulu waktu saya masih itu kuliah, saya kan belum jadi apologet ya. Tetapi ini kan kami ini dari Muslim gitu kan. Orang-orang dari Muslim itu memang akhirnya mencari pengetahuan itu jauh lebih kuat lagi daripada orang-orang yang Muslim sendiri ya, karena cara kepengen tahunya itu dalam banget. Nah, termasuk dengan saya mengalami itu. Saya kepengen tahu benar-benar yang saya peluk ini betul-betul Tuhan atau tidak, apakah saya salah jalan ya. Lalu saya mengalami Tuhan itu bukan hanya dengan pengetahuan yang saya tahu mengenai Yesus, tapi saya mengalami Dia sendiri ya kan. Saya ini dulu aduh mau cerita ininya ya, nggak usah lah ya. Tetapi Tuhan itu lepaskan saya dari semuanya, dari kutuk-kutuk kuasa dosa, dari semuanya gitu loh. Jadi ketika saya ada tawaran ya, ini orang ganteng, mana berduit pula, mana pamor pula gitu ya, sepertinya indah gitu. Tetapi karena saya udah punya pemahaman yang benar-benar ya, saya berpikir bagaimana nanti kalau saya nikah sama dia tuh Tuhan saya tinggalkan, bagaimana nanti ya, karena di luar Yesus kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, kita ini binasa. Kamu harus tahu itu ya. Ini keselamatan itu bukan hanya idealisme ya. Oh, menurut kamu di agama kamu itu yang benar. Kalau di kami ini yang benar. Ini begini, enggak begitu Ica, enggak. Ya. Keselamatan Rasul Petrus mengatakan dan keselamatan ya kan? Ya, tidak ada di bawah kolong langit ini selain daripada Dia. Ya, daripada Yesus dan keselamatan tidak ada. Ini bukan idealisme, bukan. Oh, orang Kristen bilangnya begitu, orang kami enggak, Ica. Memang begitu. Ini berlaku universal dan inilah begitu. Begitulah Dia. Karena apa? Karena ada buktinya, Ica. Yesuslah satu-satunya yang tidak ada mayatnya di muka bumi ini. Ini bukan manusia yang begini, Ica. Ya, Yesuslah satu-satunya jenazahnya yang tidak ada di kolong langit ini, dan Yesuslah satu-satunya yang bangkit dari maut, dan Yesuslah satu-satunya yang dilihat oleh 500 pasang mata, naik terangkat ke atas, lalu malaikat turun memberitahukan bahwa Dia akan datang lagi ya di awan-awan. Ini fakta ya. Dan kalau kamu berlogika, kamu berpikir ini enggak mungkin cuma nabi, tidak bisa. Ya, inilah Tuhan yang pernah datang menunjukkan dirinya dalam wujud manusia, dan sekarang kan Dia sudah naik. Dan semua kan kamu lihat begitu banyaknya kesaksian orang
Kristen yang mengalami Roh Kudus, jamahan Roh Kudus itu. Karena apa? Karena ini adalah bukti yang absolut bahwa kita itu percaya, mengimani kepada sesuatu yang real, bukan yang cuma yang nun jauh di sana. Ajaran Pak Juma itu Tuhannya nun jauh di sana. Mereka membuat konsep tentang Tuhannya karena Tuhannya nun jauh di sana, tak terhampiri, nggak pernah berbicara dengan manusia. Lah tetapi kita punya keteguhan iman yang luar biasa. Teguh ini, tahu nggak? Karena apa ya? Karena dia itu nyata, real gitu loh. Itu loh Ica. Kamu harus kuat di situ ya. Jadi kalau mau misalnya ada apa-apa dengan Pak Juma, nggak usah disiarkan. Kasihan orang Kristen yang lemah imannya ngelihat kamu, ya kan? Yang sesama Kristen yang mengalami peristiwa yang sama, nanti aduh Ica. Ya, saya bilang jangan. Kalau memang kamu mau punya ini, kamu tekuk lutut, subuh-subuh doa sama Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, ya kuatkan iman saya, jangan biarkan saya ya dimakan mangsa-mangsa, ya gitu kan istilahnya begitu ya. Jangan biarkan saya menyimpang ke kanan dan ke kiri dari iman percaya saya kepadamu. Nanti Tuhan Yesus jawab. Ya. Ya, ngerti ya? Ya, jangan ngomong-ngomong itu lagi, Cak. Kasihan nih teman-teman yang dengerin itu, kasihan gitu loh ya. Jangan lagi bicara-bicara begitu. Ibu Oti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Oti, Terima debat aja. kasih Bu Uti buat masukannya. Saya di sini cuma mau bilang doain saya Bu ya. Mudah binatang aja Ibu mengasihi, apalagi manusia gitu. Saya berharap Ibu Uti lebih mendoakan Ibu Uti itu mendoakan saya yang baik gitu, supaya saya juga tetap di jalan iman saya gitu Bu Uti ya. Itu aja sih dari saya. Ya udah, saya pamit ya, soalnya saya mau ini ada sepupu saya meninggal, ini saya mau ke makam. Ya, ada ya. panggil. Saya doakan cuma saran saya untuk bicara soal yang begini ya, mau mualaf ke mau murtad itu jangan itu ke publik, karena saya lihat kamu tuh follow bilang saya mau murtad Ibu. Ada Boleh tanya ada. Bang Nandar, saya kemarin Kembali lagi Bu Uti. itu statement Debat aja sama saya, Bu Uti. membuat publik ini benci ke saya. Nggak boleh Ibu. Dari karena tadi itu saya di adalah sini nggak fitnah. ada, nggak ada. Enggak, bukan maksudnya kan tadi Ica sendiri bilang kalau Tuhan memberi petunjuk, memberi hidayah, kan saya nanya Tuhan yang mana? Tuhan kita Kalau jelas mengatakan misalkan- nggak boleh, ya kalau sudah. misalkan Tuhan berkehendak, Tadi- kita serahkan semua Tuhan sama yang Nggak Yes. ada Ica, nggak ada kehendak Tuhan. Tuhan. Maksud Kata saya Yesus itu ya itu udah nggak kuatkan ada. iman saya Ibu, doain saya Ya. gitu, karena saya masih ini gitu. Tapi saya bersyukur Ibu Uti masuk gitu, naik ke atas, dapat ini memberikan saya kekuatan. Saya bersyukur kuat saya iman saya Ibu Uti ya. Itu Iya, aja sih. silakan, saya pamit ya, maaf ya. Iya, tapi tadi saya bilang saya tidak ada mau bilang saya itu mualaf, boleh tanya sama Bang Nanda ya. Nanti takutnya statement Ibu itu mengatakan Bukan, begitu bukan umat gini. Kristen. Enggak, masalahnya Ica, gini. saya ini kan ngerti Karena ilmu Ibu Uti itu- jiwa. Dengar Ica. dulu Ibu Uti ini saya ngomong dulu. Tadi kan Ibu Ya, Uti ya. udah ngomong nih, saya mau konfirmasi dulu gitu. Nah, jangan sampai statement yang keluar dari mulut Bu Uti gitu, minta maaf nih ya Bu ya. Jadi bumerang nih, karena umat Kristen juga ada di sini gitu. Jadi
Jadi seakan-akan saya ini mau mu'alaf gitu loh. Nggak boleh ibu, itu judulnya jatuhnya fitnah gitu. Karena apa? Boleh banyak Bang Nandar, pernah nggak saya berstatement bahwa saya itu pengen mu'alaf? Boleh tanya gitu, sama saudara-saudara juga boleh tanya gitu. Jadi hati-hati dengan berkata gitu, karena kalau kita berkata di sosial media, sedikit aja perkataan kita keluar yang membuat karena Ibu Uti ini kan sudah dipandang di umat Kristen ya, seorang apologet umat Kristen gitu. Nah, otomatis mereka akan mempercayakan ucapan Ibu Uti gitu. Jadi di sini saya berharap sama Bu Uti, keluarkanlah statement yang benar gitu, yang positif, supaya umat Kristen yang yang kita kasihi gitu, jadilah apologet yang mengeluarkan statement yang bagus, supaya kita sesama iman itu saling menguatkan, saling mensupport, saling menjaga gitu. Jangan malah menjadi pecah belah gitu, jangan menjadi menjatuhkan gitu loh Bu Uti. Ngerti ya Ibu Uti ya, minta tolong ya gitu, tarik lagi omongan Bu Uti bahwa bilang saya ingin masuk mu'alaf. Boleh tanya, pernah nggak saya berstatement bahwa saya ingin mu'alaf? Tidak Ibu Uti. Boleh tanya sama Bang Nandar, pernah nggak saya bilang saya mau masuk? Tidak Bu Uti. Minta tolong, di sini 1.100 orang yang menonton itu ada umat Kristiani. Ibu seorang apologet yang dikenal sama umat Kristiani. Apapun perkataan Ibu Uti, mereka akan mendengar. Mereka akan mendengar apa perkataan Ibu Uti. Jangan sampai perkataan Ibu Uti itu menjadi bumerang gitu buat sayanya. Itu sama aja Ibu Uti menghakimi saya. Ibu Uti memfitnah saya gitu loh Ibu. Terima kasih Ibu. Sebelum saya keluar ya Ica, saya bukannya mengatakan kamu, tetapi ini saya kasih tahu, saya tuh ngerti, saya ini udah tua ya. Dari perkataan itu kan, perkataan yang keluar itu kan cerminan hati ya. Walaupun kamu, bagaimana kita tahu ya, hatimu sudah mulai condong, kamu sudah membuka hati ya. Saya ini belajar ilmu psikologi, apa yang diomongkan orang itu dari hatinya nih, oh ini dia gimana, saya tahu Ika, yang beginian saya tahu. Kalau kamu memang tidak berkata tidak ya, punya keteguhan hati yang benar-benar dirayu Pak Juma pun kamu cuekin aja gitu. Karena apa? Karena kamu sudah memberikan satu keputusan tidak. Tetapi kan karena kamu buka hati sehingga kamu bisa mengatakan kalau Tuhan membuka jalan ya, kalau ini sudah takdir. Sedangkan saya udah kasih tahu, takdirnya tidak pernah Yesus menyuruh orang itu meninggalkan dia, apalagi menjadi pasangan yang seimbang. Sudah dikasih tahu di dalam Alkitab gitu loh. Jadi kamu yang saya mau, teguhkanlah hatimu. Jangan ngomong-ngomong seperti membuka hati dengan yang seperti itu. Kamu tuh dilihat orang, ya ampun gitu ya. Ya sudah ya teman-teman ya, Tuhan Yesus berkati. Saya mau Tuhan Yesus memberkati Ibu Uti. Terima kasih bye-bye. banyak. God bless Bu Uti, God bless. Halo Bang Nandar. Halo Kak Ica, semangat selalu ya. Maaf saya nggak naikin umat Kristen lagi ya, karena apa? Kalau misalkan ingin menjatuhkan ya sama aja nanti ini jatuhnya apa ya?
Karena kalian Ya tidak udah, tahu apa yang jangan. kalian perbuat gitu loh. Kalian tuh nggak tahu apa yang kalian ucapkan gitu loh. Makanya sama aja saya itu menaikkan untuk menjatuhkan kita seiman gitu. Saya nggak mau gitu. Jadi bukannya saya tidak mau menaikkan umat Kristiani, tetapi di sini saya nggak mau seperti tadi gitu. Terjadi lagi. Yang ada apa? Saya cuman bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Itu aja sih, gitu. Makanya saya berpikir ya udahlah gitu. Kenapa jadi saya minta maaf ya teman-teman yang umat Kristiani, bukan saya tidak mau menaikkan kalian, cuman saya nggak mau nanti terjadi seperti tadi aja gitu, karena nggak tahu nih ceritanya dari awal gitu, ujung-ujungnya ya begini gitu loh. Tetapi kalau misalkan mau memberitakan firman, silahkan. Misalkan nih ini kan banyak penonton ingin memberitakan firman, silahkan, nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah, silahkan. Kalau ingin memberitakan firman, misalkan ingin memberikan pelajaran nih buat teman-teman di sini, silakan. Tetapi kalau untuk mengapain saya lagi, saya nggak akan naikkan, maaf, karena kalian nggak tahu. Sabar kayak saya. Ya apa-apa bang. Saya ambil minum dulu ya teman-teman, sorry, maaf. Iya. Turunin suhu. Bang Bang Kuki Nanda. Pahit. Iya. Ya. Kita mau nyela juga susah. Iya tadi. Kita lagi Putin mah dari kita mau dulu nolongnya nyerocos. juga takut malah memperkeruh suasana, jadi kayak silent aja. Kalau Buti dari dulu juga kayak gitu, nyerocos susah Buti. Kalau masalah hati dan asmara itu nggak bisa saudara. Aku juga dulu, pacarku itu dulu waktu zaman ABG itu dari Kristen semua. Masih ingat aku nama-namanya. Ya. Luciana Suryani, Ignatia, Ika Puspitasari, Tesalonika 4. Itu dari Katolik, Protestan, Karismatik ada Leni, wah pokoknya banyak dari Kristen pacarku tuh. Nggak ada kita saling kayak Butik kepanasan banget ya. Jatuhnya sampai jauh menghakimi semua. Iya. Menghakimi ya Jauh begini orang. Bang Nanda, dikit ya. Jadi Ica tuh tadi didatengin, jadi udah gitu nuduhnya Ica tuh apologet gitu. Ica kan langsung menyanggah nih Bang Nandar bahwa dia tuh bukan apologet, dia tuh host. Ya juga saya mengikuti dari awal tuh senang sama Ica ini kan, dia tuh host, tapi host ini yang disenangi sama Muslim dan disenangi sama Kristen, cuman mungkin ada apologet Kristen yang nggak suka gitu. Terus Bu Uti kesini-sininya menghakimi sampai ke mengultimatum pribadi dan perasaan Ica gitu. Cuman kita mau nyela gitu, terus apalagi sampai ke hal-hal agama, saya nggak mau lah lawan Buti, bukan kelas saya, di kelas Bang Nandar. Saya diem tadi Bang Nandar, itu sih ceritanya. Bang, kok dari awal, dari jam berapa tadi? Ingat dari awal tadi. Tinggal diceritain juga, saya udah lihat dan dengar.
Ica lagi kompres dulu. Dia nurunin suhu habis dipres sama Putih. Gak apa-apa Nggak, sih, oke. Biasa itu. baik, Ca. Kemarin kan Bang Nanda sudah bilang, Cak, semangat ya. Iya, semangat. Soalnya gini, Ca. Aku tuh ya, dengerin ya. Aku masuk room Torosoki, diblokir, diturunkan, manggal lah gue ya. Naik ke roomnya Mikana, 1 jam, 2 jam nunggu, nggak dinaikin. Nah, aku tuh cari room Kristen yang netral, ada 2 sih menurut aku, Ken sama Ica. Nah, makanya aku nyaman kalau di room Kristen yang netral gitu kan. Kalau diskusi nggak memihak. Kalau yang lain kalau udah terdesak ngerecoki, gak bisa diem. Sedangkan aku tipikalnya kan lemah lembut, jadi nggak mau aku gogorowokan atau apa sih bahasa Indonesianya gogorowokan tuh ya, teriak gitu ya, nggak mau. Kayaknya room ini bagus gitu kan, netral. Justru aku heran kenapa room yang mereka itu kayak benci loh, kenapa jika diskusi itu ya, terus kenapa dibenci gitu loh. Ini yang kita cari. Andaikan teman-teman Kristen berlaku seperti ini semua, tentu ini ada ajaran kasih. Nah, saya ingat betul loh, buah roh yang 9, kasih, kelemah lembutan, tidak pemarah, ramah tamah, tidak pendendam, kesetiaan, penguasaan diri loh. Ada room yang benar-benar menjadi pelaku firman malah dibenci, diintimidasi. Dari kemarin tuh aku belum pernah loh duet kolaborasi diskusi sama Bang Juma, itu hampir tidak pernah. Baru di roomnya Ica 3 hari 4 hari yang lalu tuh maraton tuh kan. Yang pertama bahas apa itu ya, lawan debat sampai bergantian tuh, sampai 9 orang. Aku konsisten sama Bang Juma. Terus yang kedua lawan Kiamat sama Ferguson. Terus berikutnya juga sama, sampai akhirnya Jack Ceta nggak berani kan debat di room sini. Terus aku kemarin mendengar Bapak Joshua Teo bilang, hati-hati Ica mengadakan diskusi, karena di kalangan bawah itu banyak yang mualaf. Justru jangan-jangan khawatir banyak yang mualaf gitu kalau diskusi di room yang netral. Kalau aku lihat waktu semalam Kak Ica nggak ada sedikit pun terpengaruh ya, tetap teguh dalam imannya. Nggak ada Kak Ica bilang, oh iya saya mau mualaf, nggak ada. Justru teguh dalam imannya, menasehati Maria segala macam gitu kan. Diskusi sama Mbak Natali, nggak ada tuh istilahnya, oh saya akan meninggalkan Kristus masuk Islam. Nggak ada kata-kata seperti itu. Harusnya diapresiasi begitu Bu Uti. Bu Uti, kalau Bu Uti sih emang udah saya sering sama diskusi sama Bu Uti. Ibu Uti itu dari tahun 2020 itu emang gayanya kayak gitu Kak Ica, jadi dimaklumi saja. Betul. Biasalah kalau misalkan apologet